Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah klik video ini ya. Kali ini kita share kegiatan saya malam ini di warung sembako teman-teman. Dan kali ini kita sharing usaha sembako itu semakin diminati semua kalangan ya. Entah itu masyarakat biasa ataupun pengusaha-pengusaha lain yang dulunya usaha lain di bidang lain, sekarang beralih ke warung sembako juga teman-teman ya. Jadi semakin gencar sekarang usaha sembako ya teman-teman, di mana-mana usaha sembako itu semakin diminati, semakin digemari ya teman-teman. Padahal dulu itu warung sembako itu hanya warung murahan gitu ya, kesannya seperti itu ya. Apaan sih hanya penjual sembako kok gitu ya. Zaman dulu itu warung sembako itu terkesannya usaha yang paling rendah teman-teman ya, dan jarang juga yang mau berusaha di bidang sembako karena mengingat penghasilannya yang sedikit, keuntungan yang sangat tipis, jadi kurang diminati usaha sembako ini teman-teman pada zaman dulu ya. Nah untuk zaman sekarang kebalikannya ya teman-teman, 100 derajat bedanya sama zaman baheula ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, perlahan tapi pasti ya pasti mendapatkan uang. Aduh ini jempol saya gede banget teman-teman. Teman-teman, suasana malam hari ini saya menjelang tutup ya. Ini nggak enak body, jadi saya tuh pengennya tutup cepet-cepet gitu teman-teman ya. Tapi sayang suka ada yang beli pulsa gitu ya, lumayan 1.000-1.000 teman-teman. Aktivitas di warung sembako rumahan ya teman-teman. Aktivitas di malam hari. Beginilah kondisi warung saya teman-teman. Alhamdulillah, biarpun tidak rame-rame banget, tapi alhamdulillah selalu ada aja yang beli ya. Namanya usaha itu kan seperti itu ya. Kalau kita lagi santai, duduk manis gitu ya, nggak ada yang beli. Tapi kita kalau lagi ada aktivitas di dapur atau ada kegiatan apa gitu, ngerjain apa gitu teman-teman, tiba-tiba datang deh rezeki. Alhamdulillah ya. Begitulah ya di rumah teman-teman ya, kita sambil aktivitas di rumah, sambil jaga warung dan bisa mendapatkan penghasilan juga lumayan teman-teman ya. Ya meskipun tidak banyak-banyak seperti orang-orang, tapi ya kita bersyukur aja. Berapapun itu hasilnya usaha kita, jadi payah kita harus kita syukuri ya teman-teman, harus kita nikmati, harus kita jalani juga usaha kita ini ya. Intinya itu jangan pernah bosan dengan usaha teman-teman ya. Usaha apapun harus kita tekuni jika ingin berhasil dan ingin mendapatkan penghasilan ya, seperti itu teman-teman ya. Ya namanya jualan itu harus sabar-sabar banget gitu ya, harus sabar menunggu, banyak sabar pokoknya ya. Entah itu sabar menghadapi kenyataan sepi atau rame gitu ya, ataupun sabar dalam menghadapi pembeli yang berbagai macam karakter, ataupun sabar dalam menghadapi segala cuaca teman-teman ya. Ya seperti itu ya, namanya jualan itu banyak ujiannya teman-teman ya, karena kita berhubungan langsung dengan orangnya ya, dengan pembelinya, dengan konsumennya gitu ya. Jadi kita kalau tidak baik mood kita ya, otomatis berjualan pun kita akan merasa males, merasa nggak semangat gitu ya. Jadi mood itu harus benar-benar dibangun ya dari kita sendiri teman-teman ya. Mood berjualan, semangat berjualan itu bagaimana gitu ya caranya supaya itu timbul gitu dari hati kita, dari dalam jiwa kita teman-teman ya. Karena dalam usaha itu banyak ya lika-likunya, banyak rintangannya. Beli apa? Pulsa yang berapa? 20. Yang beli pulsa dulu. Alhamdulillah teman-teman ya, ada yang beli pulsa juga barusan. Dan ini HP-nya cuma satu, jadi saya tadi nggak ngerekod yang beli pulsa ya, karena HP-nya satu dibuat ngisi pulsa gitu teman-teman. Dan ya seperti itu ya di warung teman-teman. Lumayan meskipun tidak rame banget, tapi ya alhamdulillah selalu ada aja yang beli 1-2 gitu teman-teman. Namanya warungnya berdempet-dempet ya, jadi kita bagi-bagi juga rezeki teman-teman ya. Maklum ya warungnya banyak, jadi ya seperti itu ya teman-teman, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi penghasilan, bagi-bagi juga usaha juga ya. Pengen orang lain tuh saya pengen juga sama usaha seperti kita di rumah mempunyai usaha sembako teman-teman. Nah kesana tuh warung sembako juga teman-teman tuh, yang ada lampu besar tuh warung sembako juga. Dan sebelah sini kiri warung sembako saya gitu teman-teman. Di depan sana juga ada warung sembako juga ya. Jadi
banyaklah warung sembako ya. Tapi namanya rezeki itu tak akan tertukar ya. Kita saling sama aja, sama-sama berusaha sembako gitu teman-teman. Jalannya sama tapi rezeki tidak akan sama pastinya ya. Seperti itu, tetap optimis dalam menjalani usaha teman-teman. Usaha warung sembako sekarang tuh makin diminati ya teman-teman. Dari berbagai kalangan masyarakat ingin memiliki usaha di rumah, terutama di bidang warung sembako ya, karena begitu mudahnya membuka usaha warung sembako zaman sekarang ya. Kita bisa belanja melalui online shop ataupun melalui reseller gitu ya, yang menjual aneka barang-barang ataupun melalui sales gitu ya. Sekarang tuh mudah banget berjualan sembako teman-teman, dan sekarang modal berapapun kita bisa memulainya. Dan warung sembako itu tidak harus punya modal banyak banget ya teman-teman. Sekarang asal bisa ngoceh aja ya, kita bisa berjualan sembako. Contohnya di media sosial ya, tok kita bisa berjualan sembako dengan secara live ya teman-teman. Dan barangnya pun tidak tahu di mana, yang penting kita live aja dan itu amanah ya. Banyak sekali yang sukses berjualan sembako dengan cara seperti itu teman-teman ya. Tidak hanya melulu membuka warung ataupun membuka toko, membuka agen, tapi melalui HP saja sudah bisa berpenghasilan dengan berjualan sembako ataupun barang-barang lain ya teman-teman. Yang penting sudah ada niat, ada kemauan, ada ada keberanian gitu ya, berjualan melalui sosial media ataupun secara begini. Buka warung kecil-kecilan di rumah itu juga bisa menjadi salah satu wadah untuk kita punya usaha dan bisa berpenghasilan dari rumah gitu ya teman-teman. Kita sambil beres-beres ya. Dan usaha sembako itu menurut saya mudah dijalani, selain barang-barangnya lakunya setiap hari dan barangnya pun mudah kita dapatkan teman-teman ya. Karena barang-barang sembako itu banyak banget agennya ya teman-teman. Di setiap pelosok desa, di daerah-daerah itu sekarang udah banyak banget agen-agen sembako ya teman-teman. Jadi begitu mudahnya kita untuk memulai usaha sembako ini teman-teman ya. Selain barang-barangnya mudah didapat, lakunya setiap hari, dan ini keuntungannya pun lumayan ya jika kita tekuni dengan baik teman-teman. Dan usaha sembako ini adalah usaha jangka panjang yang harus kita pertahankan ya teman-teman, karena usaha sembako ini menjangkau seluruh masyarakat gitu ya, menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat teman-teman. Jadi kapanpun mereka, langganan kita itu selalu membutuhkan barang-barang yang seperti ini, yang seperti kita jual ini teman-teman. Dari mulai sembakonya, terigu, minyak goreng pasti seperti itu, aneka sabun, pampers dan lain-lainnya ya, itu selalu dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat ya teman-teman. Jadi usaha sembako ini sangat menguntungkan, sangat menjanjikan, sangat menggiurkan ya, karena seperti saya tadi bilang ya, selalu dibutuhkan semua kalangan, setiap rumah tangga, setiap orang gitu ya, sampai seumur hidup gitu tuh. Itulah salah satu sebabnya mengapa warung sembako itu semakin hari semakin banyak yang meminati ataupun yang berminat berjualan sembako ya teman-teman. Karena dilihat dari prospeknya itu sangat cerah ya teman-teman, apalagi yang sudah terbiasa berjualan, jadi mungkin itu akan menjadikan satu usaha yang sangat menjanjikan banget ya teman-teman. Bahkan ada yang sudah punya beberapa cabang mungkin warung sembakonya, ataupun yang sekarang kerja pun ingin sekali memiliki usaha sendiri, membuka usaha sembako gitu teman-teman. Usaha warung sembako itu sekarang tuh jadi incarannya semua pebisnis, terutama yang sudah pandai berjualan teman-teman. Ada beberapa orang yang beralih usaha, menekuni usaha sembako ya. Dulu mungkin mereka hanya berjualan barang-barang lain ya selain barang sembako, tapi melihat prospek usaha sembako itu yang menjanjikan, yang menggiurkan, jadi beralihlah usahanya ke warung sembako. Contohnya itu
Warung Madura ya, dulu tuh terkenalnya hanya dagang sate ataupun Madura itu terkenalnya dengan menjual aneka kayu ya teman-teman, ataupun ukiran-ukiran mebel gitu ya. Itu dulu tuh saya terkenalnya seperti itu, taunya ya. Taunya orang Madura itu berjualan seperti itu ya, barang-barang yang terbuat dari kayu gitu. Dan sekarang Madura itu terkenalnya dengan bos warung sembako ya teman-teman. Itulah salah satu pergerakan ekonomi ya teman-teman. Dan incarannya semua kalangan warung sembako ya, terutama sekarang tuh warung Madura tuh merajalela di mana-mana, dan itu salah satu contoh ya betapa menggiurkannya usaha sembako ya, sehingga yang tadinya awalnya hanya berjualan bukan sembako ya, mungkin barang-barang lain yang memang harganya lebih mahal, lebih besar juga keuntungannya, tapi mereka malah tergiur dengan usaha yang kecil-kecilan mengelola usaha sembako ini teman-teman. Dan mereka tuh banyak yang sukses juga ya mengelola usaha sembako, bahkan sampai punya belasan ataupun puluhan toko sembako ya yang dikelola sama anak buahnya gitu teman-teman. Nah itulah ya teman-teman keistimewaannya usaha sembako ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.